Kalau Tapi itu bener pernah naik ya? soalnya beda manajemen sih. Kalau ini kan dia begini. Penelitian ini bertujuan mendukung ketersediaan data untuk kami usulkan kepada pemerintah kalau mau naikkan cukai untuk mengurangi konsumsi rokok. Nggak bisa saya katakan, saya akan melawan kalau itu dijadikan rujukan. Berawal dari sebuah penelitian soal bahaya rokok bagi kesehatan, publik dibuat heboh karena beredar pesan berantai kenaikan harga rokok hingga Rp50.000 per bungkus. Isunya makin panas karena pesan berantai ini mencatut nama pemerintah yang akan menaikkan harga rokok mulai 1 September 2016. Suara pro dan kontra pun bermunculan sebab kepentingan kampanye antara pendukung dan penentang tembakau hampir sama kuatnya. Saling tuduh kepentingan asing pun tak bisa dihindari sampai-sampai beberapa pihak malah terang-terangan membongkar dapurnya yang diongkosi asing. Dan pemerintah terpaksa ambil suara karena harga saham pabrik rokok mulai rontok termakan isu ini. Pemirsa, siapa yang memainkan isu harga rokok ini? Mengapa juga isu rokok selalu mudah disulut? Berikut penelusuran tim Realitas. Hari Kamis 1 September 2016, tim Realitas bergerak menelusuri isu kenaikan harga rokok di sejumlah minimarket. Isu kenaikan harga rokok ini muncul setelah beredar pesan berantai harga rokok akan naik hingga Rp50.000 per bungkus yang diterapkan mulai 1 September 2016. Celakanya, beredar juga gambar kenaikan harga rokok di sebuah minimarket. Naik harga rokok, naik gak? Sempat naik gak? Belum. Tapi sempat dengar kemarin. Baru dengar doang, cuman belum nyatanya belum. Ya ada fotonya. Ada. Kalau Tapi itu ini di di ya? Oh ini Kalau tapi itu bener pernah naik di soalnya beda manajemen sih. Kalau ini kan dia begini. Jadi belum pernah ya? Belum pernah naik sih. Kembali nih. Tanggal 1. Iya. Belum naik? Belum nih. Tapi kemarin sempat naik nggak? Belum. Ini kalau ini gimana ya? Wah, kurang paham saya itu. Apa itu? Sempat ada naik gitu. Iya, maaf ya. Itu sih katanya saya Udah naik, oh gitu. Saya naik, sempat naikin. sempet naik. Pas nggak naik ya harganya? Belum, Kak. Tapi kemarin sempat naik nggak pas ada ini? Enggak. Nggak naik. Jadi belum ada kenaikan sampai sekarang. Belum ada. Paling mahal berapa? Paling mahal. Belum ada yang naik sih rokok, Kak. Masih. Berapa ini? 17.000. Beredarnya pesan berantai kenaikan harga rokok mulai tanggal 1 September 2016 ini membuat sejumlah pihak angkat bicara. Suara paling keras datang dari Serikat Pekerja Pabrik Rokok yang merasa terganggu dengan isu kenaikan harga rokok. Saya terus terang agak kaget. Terus kita coba mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah. Dan juga memang mendapat tekanan dari publik kita luar biasa. Karena biasa namanya buruh itu cenderung ingin melakukan show force. Tapi kita alhamdulillah meyakinkan mereka untuk menempuh cara-cara yang lebih persuasif. Dan pada akhirnya cuma kita tetap menyampaikan statement bahwa kita menyesalkan. Pekerja industri rokok yang linting tangan itu pekerja lepas, bukan pegawai. Jadi mereka tidak mendapat jaminan kesehatan, tidak mendapat, mereka itu kayak outsourcing. Dihitung pada jumlah berapa batang kamu bisa melinting dalam sehari. Dihitung jumlah itu. Kalau dia kemudian sakit dia nggak melinting rokok, dia nggak dapat duit. Tentu industri memilih pakai mesin. Mesin tidak pernah mengeluh, tidak pernah minta THR, tidak pernah minta naik tiap tahun naik upah.
intinya adalah kalau kita akan membuat policy itu komprehensif, ada masukan dari semua kita terima. Ramai-ramai suara pro dan kontra kenaikan harga rokok di jejaring sosial sampai juga di telinga pemerintah. Lewat media sosial Twitter, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai angkat bicara soal isu kenaikan harga rokok yang disebut-sebut akan diterapkan pemerintah awal September 2016. Pertama, saya bilang itu kita sampaikan bahwa belum ada polisinya seperti itu. Jadi belum ada pemerintah itu belum ada mengeluarkan kebijakan mau naikin harga, mau menaikin cukai rokok tarifnya, ya belum ada sama sekali. Ya. Dan yang kita masih dalam proses untuk mengeluarkan itu. Yang kedua yang mungkin saya sampaikan, jadi sebenarnya masalah kebijakan cukai itu kan bukan hal yang seperti mendadak, enggak. Jadi pasti kita setiap tahun itu kita evaluasi dan kemudian juga nanti kita akan keluarkan berapa sih kebijakannya. Jadi dua hal itu dulu pertama. Nah, kemudian ini kan masalah penelitian. Nah, penelitian ya kita kalau penelitian sih boleh aja ya. Kalau penelitian kan nggak apa-apa. Pemerintah kan nggak boleh menutup diri untuk kalau ada masukan dari penelitian. Itu yang banyak terjadi banyak. Ya, ujung pangkal isu kenaikan harga rokok memang dimulai dari penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah Tabrani dan timnya. Dan hasilnya terbitlah Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia di bawah bendera Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Namun entah kenapa hanya soal kenaikan harga rokok Rp50.000 per bungkus saja yang heboh. Padahal ada banyak data dari komponen penelitian ini. Tahun lalu kami meneliti jaminan kesehatan, ya khususnya pada pekerja bukan penerima upah yang tidak ada upah bulanan, dan ternyata mereka lebih banyak yang merokok dibandingkan peserta yang lain. Tapi mereka tidak bayar iuran rutin. Jadi bayar iuran JKN tidak rutin, tapi iuran rokok, beli rokok rutin. Nah, itu yang menjadi kemudian ide dasar dari kami, oh kalau begitu daripada susah-susah ngumpulin iuran datengin peserta atau minta dia bayar di Indomaret, di ATM yang enggak rajin, kita naikin aja harga rokok, toh dia beli juga. Dari harga rokok nanti kita minta pemerintah sisihkan cukainya dan pemerintah kemudian bayarin ke BPJS. Sehingga dengan demikian pemerintah bisa bayarin semua pekerja informal, iurannya anggap aja melalui beli rokok. Tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan Profesor Hasbullah Tabrani, saya pernah datang ke kantornya. Saya ajak kerjasama supaya dia paham tentang buruh rokok. Saya bukan orang yang pengen dihormati, saya datang ke sana pernah. Saya bicara baik-baik, jelaskan, tolong Pak, aspek tenaga kerja dipertimbangkan, dilihat. Saya mendukung kesehatan masyarakat. Saya juga punya anak, punya cucu. Saya ingin anak saya sehat. Tapi perhatikan, industri rokok bukan industri baru. Fakta menunjukkan, akademisi tidak memberi contoh kepada kita. Edukasi, edukatif. Hasil penelitian entah dimanfaatkan oleh siapapun. Yang terjadi adalah tindakan provokatif. Yang saya bisa buktikan di media massa, di HP, di berbagai macam media. Tersebar berita rokok 50.000 yang belum ditetapkan pun seolah-olah sudah naik 50.000. Ini kan provokasi terjadi. Tapi itu kan bukan dari penelitian itu. Saya tidak bilang dari penelitian, tapi imbas dari itu mengakibatkan itu. Para pihak di Indonesia, loh seorang akademisi kan harus paham konsekuensi terhadap sesuatu yang memang bisa menimbulkan masalah lebih tahu. Coba dicermati baik-baik. Penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah Tabrani dan timnya dipublikasi pada bulan Juli 2016 sebelum isu kenaikan harga rokok heboh di media sosial pada pertengahan Agustus 2016. Dan satu lagi, Tabrani tampaknya konsisten kampanye bahaya tembakau. Buktinya, tahun 2012 lewat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tabrani menerbitkan buku Indonesia Surga Pabrik Rokok. Saya dengar dari salah satu lembaga, di salah satu akademisi yang mengusulkan kepada pemerintah akan naik 50.000. Timbul pertanyaan saya, angka 50.000 dari mana? Kenapa kita berbicara 50.000? Kenapa enggak 30.000? Kenapa enggak 100.000 gitu kan ya? Apa dasarnya, ekivalensinya dengan angka 50.000? Atau jangan-jangan ini hanya testing the water saja? Apakah diterima atau tidak? Atau jangan-jangan ini
mencari-cari ketika tax amnesty tidak tercapai, oh kalau cukai ini paling cepat nih. Karena kalau dinaikkan cukainya, tapi komponen tembakaunya masih murah, ya sama saya tidak makmur. Lalu kemudian buruh pun, buruh-buruh ini juga harus mendapatkan upah yang layak. Karena selama ini upah buruh linting rokok itu termasuk yang termurah. Untuk sedikit hal, apa yang disampaikan dalam penelitian bahaya rokok bagi kesehatan ada benarnya. Tapi untuk banyak hal tentang kenaikan harga rokok ada banyak faktor yang menentukannya. Karena menyangkut nasib jutaan pekerja dan triliunan rupiah pajak dari cukai rokok. Bagaimana sebenarnya pemerintah mengatur harga rokok ini? Realitas segera kembali.